Review Kamen Rider Gav episode ke-32. Kita lanjutin lagi nih review Kamen Rider Gav episode ke-32. Episode ini dibuka dengan Rakia yang semakin yakin kalau Granute yang sedang mereka hadapi adalah pelaku yang melukai Komel. Di sini tentu saja Rakia yang melihat hal tersebut, Rakia langsung mengambil langkah cepat. Dia menyuruh Hanto menggerakkan para Gochizo untuk mencari Granute dan bahkan menghubungi Sachika untuk membantu pencarian. Tentu saja emosi Rakia di sini meledak. Rakia berteriak pada Sachika dengan penuh amarah yang membuat Hanto dan Sachika sama-sama terkejut melihat sisi dirinya yang jarang muncul ini. Hal yang dilakukan oleh Rakia ini bisa dipahami oleh kita karena tentu saja ini terkait dengan sang adik. Di sini Hanto berusaha menenangkan Rakia, tapi tentu saja di sini Hanto terluka parah akibat pertarungan melawan Granute. Di sini juga Rakia sempat mengejek kalau manusia itu lemah, tapi Hanto membalas dengan mengungkap luka Rakia sendiri yang menunjukkan bahwa Granute juga tidak lebih kuat dari manusia. Kembali ke tempat tinggal Suga yang sekarang ditempati Rakia, Hanto di sini akhirnya menemukan kotak P3K dan di momen ini keduanya berbagi cerita. Hanto mengungkapkan bahwa ibunya dulu diculik oleh Stomach Company dan setelah 18 tahun dia tahu kalau ibunya berubah menjadi Dark Snake. Rakia juga di sini akhirnya membuka hati dan menceritakan tentang adiknya Komel yang dulu sempat bekerja paruh waktu di Stomach Company sebelum akhirnya dibunuh karena mempertahankan hati nuraninya. Keduanya di sini saling mengobati luka fisik dan tentu saja luka emosional mereka ya. Jadi dari percakapan ini meskipun diawali dengan penuh emosi tapi akhirnya karena dua-duanya terikat dengan kasus yang serupa sama seperti apa yang dialami oleh Choma, Hanto dan juga Rakia. Di sini benang merahnya adalah Stomach Company. Mereka semua kehilangan seseorang yang berharga akibat dari Stomach Company. Oleh karena itu, meskipun di sini mereka punya tujuan yang berbeda-beda, tapi benang merahnya sama, yaitu balas dendam ke Stomach Company. Rakia yang awalnya emosi kepada Hanto di sini akhirnya mulai bisa berempati karena merasakan hal yang sama. Percakapan ini tentu saja menjadi resolusi yang sangat baik bagi Hanto dan juga Rakia untuk saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya, Hanto dan Rakia bergerak setelah mendapat kabar dari para Gochizo. Mereka menemukan Granute tersebut dan akhirnya di sini mereka bertarung dan Henshin. Di sini Kamen Rider Fram dengan foam pudingnya dan juga Kamen Rider Valen dengan frappe custom. Pertarungannya di sini cukup sengit ya. Tempat pemilihan pertarungannya pun sangat keren di bangunan yang belum jadi gitu. Di sini cukup seru dan cukup intens ya. Dalam pertarungan sengit ini juga Rakia berusaha menggali informasi tentang Komel, tapi di sini tentu saja Granute tidak semudah itu ya memberikan informasi. Pertarungan yang luar biasa di sini. Tentu saja Rakia mencoba bertindak gegabah, tapi di sini Hanto mencegahnya dan meyakinkan bahwa mereka akan bertarung bersama. Di sini manusia dan Granute punya dendam yang sama. Akhirnya mereka bekerja sama. Kamen Rider Valen frappe custom jadi tameng buat Kamen Rider Fram yang akhirnya menuntaskan sang Granute. Namun sayangnya Granute itu bukanlah pembunuh Komel. Rakia sadar perjuangannya masih belum selesai. Sekarang kita pindah ke Shoma nih, dimana di latar kota Lisel membawa Soma sebagai dalam tanda kutip Sandra untuk sebuah kencan pancake. Di sini Lisel memperkenalkan dirinya sebagai CEO baru Stomach Company dan mengejutkan Soma dengan fakta bahwa dia telah menikahi Jeep, di mana Jeep di sini sebagai atasan dari Lango. Tentu saja di sini Soma terkejut. Lisel semakin menunjukkan jati dirinya yang manipulatif, licik, suka bermain-main dan sangat-sangat bagus sebagai villain ya di sini. Lisel juga di sini sempat berniat menembaki manusia biasa yang sedang menikmati sore, tapi tentu saja oleh Soma dihentikan. Di sini tentu saja Soma bersumpah akan melindungi manusia dari ancaman Dark Snake, bahkan jika itu harus melawan keluarganya sendiri. Percakapan antara Soma dan Lisel ini adalah awal di mana Soma mengenal kepribadian dari Lisel yang cukup menggambarkan villain yang nice, dan di sini juga Lisel mengenal lebih jauh tentang Soma, di mana awalnya dia mengira Soma itu adalah sosok yang jahat, tapi sebenarnya Lisel melihat Soma tidak sejahat itu. Soma juga di sini melawan agen yang membawa Hito Press yang dibawa oleh sang Granute yang melawan Valen dan juga Fram. Scene-nya keren banget ya. Ada adegan motor walau tipis, tapi adegan berubah dengan sarung tangannya sangat-sangat keren. Di sini Soma dengan Caramel Gochizo akhirnya mengalahkan sang
agen. Kita beralih lagi nih sekarang bahas soal Nyealf. Nyealf di markasnya terus merancang sebuah alat misterius di mana saat seseorang agen melapor bahwa mereka menemukan pengkhianat keluarga, Nyealf di sini terlihat sangat puas. Ternyata yang diberitahu adalah tempatnya Paman Dente. Nyealf di sini mencoba membujuk Paman Dente untuk kembali bergabung ke Stomach Company, namun tentu saja Paman Dente menolak. Dia memilih untuk tetap berada di sisi Soma, membantu mencari kebahagiaan untuk manusia. Nyealf di sini meninggalkan kota Dark Snake sebagai peringatan tanda kalau Stomach Company tidak akan tinggal diam. Kayaknya juga di sini Paman Dente telah menyiapkan wasiat. Di sisi lain, di istana Presiden Stomach, rencana jahat terus berlanjut. Presiden Bokajardak memperkenalkan Nyealf kepada Magen untuk melaksanakan rencana besar mereka yang bakal kita lihat di episode selanjutnya. Episode ini ditutup dengan momen manis interaksi tim Happy Pare, di mana di Happy Pare, Hanto, Rakia, dan Soma menikmati puding dari toko yang mereka selamatkan. Meskipun sempat keras kepala, akhirnya Rakia di sini sedikit melunak ya kepada Hanto. Mereka sempat saling ejek, namun senyum kecil di wajah mereka menunjukkan bahwa hubungan mereka mulai membaik. Sachika lalu mendekati Rakia untuk mengucapkan terima kasih atas pudingnya. Rakia dengan tulus meminta maaf atas kemarahan yang dia lampiaskan kemarin. Melihat itu, Hanto langsung protes kenapa dia tidak mendapat permintaan maaf juga, yang membuat semua orang di sekitar mereka tertawa. Mungkin demikian dulu untuk review Kamen Rider Gav episode ke-32. Ini benar-benar penuh dengan momen emosional yang memperdalam karakterisasi, khususnya untuk Rakia dan Hanto. Kita melihat perkembangan hubungan mereka dari yang semula saling benci menjadi saling memahami. Sementara itu, ancaman dari Stomach Company dan juga dari Presiden semakin nyata ya. Nyealf dan Magen tampaknya akan menjadi lawan selanjutnya bagi para rider. Kalau kalian suka pembahasan kayak ini, jangan lupa untuk follow semua sosial media Tokusatsu. Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di B-Station. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar soal episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita berubah.